Di saat itu para pengusaha besar margarin serta sabun sabun mandi itu kemudian mencari pasokan minyak sawit yang lebih besar dan lebih segar dari koloni-koloni Eropa di Afrika. Tapi geng, banyak komunitas di Afrika yang menolak memberikan lahan mereka kepada perusahaan asing karena produksi minyak sawit secara tradisional masih menguntungkan buat mereka. Jadi mereka itu dulu menguasai lahan mereka sendiri, kayak memproduksi minyak sawit mereka sendiri perorangan gitu. Nah, mereka nggak mau ngasih lahan mereka kepada perusahaan asing yang mungkin mau ngeborong, mau beli tanah mereka dengan mahal, mau membeli hasil produk sawit mereka dengan mahal, mereka nggak mau. Nah, akibatnya produsen minyak sawit milik pemerintah kolonial di saat itu mulai menggunakan paksaan dan kekerasan langsung untuk mendapatkan tenaga kerja. Akibat karena membutuhkan banyak effort untuk mengelola sawit di Afrika, jadilah orang-orang Eropa mulai mencari lahan baru, yaitu ke bagian Asia Tenggara, termasuk salah satunya ke Indonesia. Jadi karena orang Eropa ini ngelihat sawit di Afrika itu udah sulit nih, kurang ya. Maksudnya bukan berarti di Afrika itu sawitnya itu nggak bagus, tapi melainkan kurang banyak. Barulah mereka ekspansi keluar negara mereka, keluar Afrika, yaitu ke Asia Tenggara, termasuk negara kita. Kayaknya ada baiknya kita langsung masuk ke dalam pembahasan ketika sawit ini masuk ke Indonesia gitu geng ya. Nah, jadi geng, pertama kali sawit masuk ke Indonesia itu pada tahun 1848 di masa pemerintahan kolonial Belanda. Mereka yang bawa di saat itu. Penanaman sawit ini pertama kali dilakukan di Kebun Raya Bogor, geng. Dan di tahun tersebut pemerintah kolonial Belanda sempat membawa 4 batang bibit kelapa sawit ke Indonesia. 2 bibit berasal dari Bourbon asal Mauritius, 2 lainnya itu dari Hortus botanicus asal Amsterdam. Sampai saat sekarang ini, 2 dari 4 pohon tersebut masih hidup loh geng, dan diyakini sebagai nenek moyang kelapa sawit di Asia Tenggara. Bukan cuma Indonesia, tapi Asia Tenggara itu berasal dari negara kita yang dibawa oleh Belanda. Pada fase ini, kelapa sawit itu belum ditujukan untuk kegiatan ekonomi, cuma dibudidayakan sebagai tanaman hias di saat itu dan koleksi ilmiah aja, seiring status Kebun Raya Bogor sebagai pusat penelitian botani tropis. Jadi belum ada orientasi produksi atau ekspor pada periode tersebut.